uang pribadi itu banyak digunakan oleh suaminya dengan titik-titik berselingkuh. Itu saja Pak. Terima kasih. Wah. Iya, luar biasa. Kalau konsultan pribadi begitu dengan keluarga tuh. Silakan satu lagi. Misalnya ibu siapa? Ibu? Egi. Jadi ada beberapa hal yang terjadi di masyarakat. Yang pertama tentang self assessment itu. Itu memang kalau orang yang berpendidikan tinggi mungkin sudah paham ya Pak. Tapi sekarang ini dengan menyambutnya UMKM yang didorong-dorong pemerintah untuk berusaha, jadi banyak. Jadi bagaimana cara mengatasi kadang-kadang mereka itu tidak tahu bahwa itu kewajiban pajak. Padahal omsetnya udah tinggi Pak. Itu kebetulan dagangannya itu booming gitu. Jadi mungkin lebih dari 500 juta ya. Jadi yang pertama bagaimana strategi kita dengan cepat. Yang kedua para mahasiswa ngantuk harusnya ada kopi ya. Kopi bisnis woman tapi assessmentnya tuh nggak ngerti. Itu masalah sosialisasi. Yang pertama, yang kedua, nah ini misalnya narasumber ini Pak, saya emang enak. diminta untuk Gak tahu baru juga. Coba ini. bicara UMKM, tapi masalah entrepreneur, mungkin packaging dan lain-lain. Nah itu kan dapat Aku dulu. seperti apa kalau Oh, tangan ya, tangan aja. satu juta aja dipajakin. Nah kemudian kalau contohnya misalnya di Barcelona 3 juta. Nah kan kalau 1 juta udah kena pajak tuh. Nah itu bagaimana terus bayarnya kemana kalau secara pribadi dikasihnya misalnya apakah kena pajak? Terlalu kenyal ya. Terlalu Kalau bahasa Jawa itu gendar. Gendar. Yang tadi Ya itu pengenyal itu. Terlalu kenyal. omsetnya sudah lebih dari 500 juta. Nah dia tuh kan untuk distribusi produknya itu kan punya beberapa mobil. Nah itu kan kalau lebih dari 1 atau 2 itu kan masih ganda. Itu kan apakah dikenain juga? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama dulu ya. Mungkin maksudnya Bu laporan keuangan double book ya. Ya double book. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, hati-hati dalam membuat laporan perpajakan. Double book itu bisa dibilang pidana, bahaya ya, karena itu penggelapan ya, penggelapan pajak. Jadi double book itu bahaya. Ini ada satu kasus yang saya tangani di Semarang. Pemeriksaan itu ada beberapa level. Pertama pemeriksaan rutin ya, itu untuk mengetahui atau menguji kepatuhan perpajakan tadi. Ada pemeriksaan lebih tinggi lagi namanya pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan itu untuk menguji apakah ada tindak pidana perpajakan dalam kasus tersebut. Maka biasanya di awal pemeriksaan biasa, ketika kemudian diketahui ini ada indikasi ada unsur pidana, maka pemeriksaan akan di stop dan ditingkatkan lagi menjadi pemeriksaan bukti permulaan. Nah di situ kelihatan nanti, misalnya ada double book, itu menjadi salah satu bukti bahwa dia memang menggelapkan. Ini berbahaya. Maka hati-hati kalau bikin pembukuan secara double book ya. Saya tidak pernah menyarankan kepada klien membuat double book. Pembukuan itu cukup satu, ya. Tetapi yang penting bisa mencatatnya dengan rapi, dengan benar. Kalau misalnya pengen efisien pajaknya, lakukan secara legal, ya. Lakukan secara legal. Jadi misalnya contoh gini, ada campur uangnya tercampur antara pribadi dan perusahaan, nggak masalah sepanjang mencatatnya kita ngerti caranya. Ya, satu buku, jangan ada double book karena itu berbahaya ya Bu ya. Jadi artinya itu sangat saya tidak anjurkan. Nah artinya ketika kemudian tadi masalah oh ya soalnya nanti kelihatan harus uangnya, itu memang urusan
beda ya. Tapi intinya apapun catatannya, apapun arus uangnya itu bisa dalam satu buku. Yang penting bagaimana teknik pencatatannya, treatment pencatatannya seperti apa. Accounting itu sebenarnya seni mencatat, ya. Satu buku aja, meskipun campur-campur isinya, tapi kita ngatur pos-pos akunnya. Kalau bahasa accounting namanya chart of account-nya kita atur, gitu ya. Di situ yang kita ngatur, maka nggak perlu lagi double buku, ya Bu ya. Yang kedua tadi pertanyaan dari Ibu. Memang gini ya, ini PR mengenai sosialisasi. Makanya tadi kita hadir ada direktur perwakilan dari direktur P2 Humas terkait dengan sosialisasi perpajakan. Kelemahan di kita itu ilmu perpajakan itu adanya baru yang mulai detail itu ada di bangku kuliahan. Sementara anak level sampai SMA itu belum ada materi khusus perpajakan. Sehingga ketika orang itu keluar atau lulus dari sekolah, kan nggak semuanya kuliah, kan nggak semuanya kerja, ada yang usaha gitu ya. Nah karena dia tidak dibekali ilmu perpajakan, maka akhirnya dampaknya mereka nggak paham, sehingga ada yang fokus jualan-jualan aja, padahal dia ada kewajiban pajak yang nggak tahu. Memang banyak terjadi seperti itu. Nah di pajak online ini memang lagi sedang membentuk itu Bu. Mudah-mudahan kita akan segera launching nanti ya. Kita akan bikin namanya tax payer community. Jadi akan ada komunitas pembayar pajak. Siapa itu pembayar pajak? Kita. Semua. Ini kita semua yang sudah punya NPWP, punya KTP itu pembayar pajak. Pasti itu. Sederhananya kita belanja di toko Indomaret, Alfamart itu bayar PPN itu ada. Jadi kita semua membayar pajak, cuma kadang kita nggak sadar nih. Negara ini kita yang bangun. Dari uang kita itu, belanja harian itu kita nyumbang sekian persen, PPN 11%. Kalau kita pegawai, kita nyumbang kepada negara sesuai dengan tarifnya masing-masing. Pajak konsumtif terutama, ya. Kita belanja itu ada pajaknya. Nah ini yang harus kita sadarkan, negara ini kita yang bangun. Artinya, kalau misalnya kita semua sadar nih, negara ini kita yang bangun, maka kita juga harusnya juga kita bisa bangga kita yang punya andil dalam membangun negara ini, sehingga nanti kita bisa ngomong kepada pemerintah, yang bayar ini kita gitu. Maka ketika ada komunitasnya, ada yang ngomongnya, nah kita bisa ngomong tuh, ini kita yang bangun. Nanti tiap tahun nih kita akan bikin conference, ya. Setiap tahun kita akan menyampaikan jumlah penerimaan pajak itu bukan dirjen pajak yang keberhasilan, itu bukan keberhasilan dirjen pajak, tapi itu adalah keberhasilannya para pembayar pajak, gitu ya. Jadi kita yang akan mendeklar, kami tahun ini telah berhasil mengumpulkan pajak sekian, bukan dirjen pajak yang ngomong, tapi kita yang ngomong, karena yang bayar kita. Kalau dirjen pajak nanti ngomongnya, kami tahun ini berhasil mengumpulkan pajak dari pemeriksaan berapa. Kalau pemeriksaan kan mereka tuh ya, kami berhasil menggagalkan penyelundupan pajak sekian, atau nangkepin para yang melakukan tindak pidana perpajakan totalnya sekian. Tapi kalau jumlah penerimaan negara dari perpajakannya, kita seharusnya ngomong, ini jumlahnya kita sekian. Ini karena kesadaran kita kan. Kalau dari hasil pemeriksaan, iya mereka yang bekerja. Kalau hasil dari penyidikan mereka yang bekerja. Tapi rutin pembayaran bulanan kita, rutin dari pembayar PPN yang kita belanjakan, ya, itu adalah kita, kontribusinya kita. Maka harus ada komunitas yang menyampaikan itu, sehingga kita juga paham dan bisa ngomong, ini negara kita yang bangun, gitu ya. Mudah-mudahan segera kita akan launching ya. Kemudian tadi masalah, memang seorang pembicara itu namanya kalau di perpajakan namanya statusnya sebagai pekerja bebas, ya. Setiap pekerja bebas yang memiliki penghasilan itu, dia akan dikenakan PPh pasal 21. Ya, caranya itu bagaimana? Kalau dia rutin maka berkesinambungan artinya. Maka DPP-nya adalah 50% dari nilai yang dia terima, kemudian dikalikan tarif. Kalau kita hanya satu pemberi kerja aja, bisa digunakan PTKP, tapi rata-rata kan membicara dari mana-mana. Maka biasanya berapa DPP-nya? 50% dari nilai diterima dikali 5%. Biasanya sih begitu, gitu ya. Dan memang itu harus dikumpulkan tuh.
Dia minta bukti potongnya kalau dipotong pajak, minta bukti potongnya. Dan itu harus kita laporkan nanti di akhir tahun. Kita punya penghasilan berapa, totalnya ini pajaknya telah dipotong sekian, sehingga kalau ada kurang bayarnya berapa lagi. Seperti itu ya. Digabungkan dengan penghasilan yang lain kalau pribadi. Nah, kemudian pajak ganda ini mungkin progresif ya, pajak kendaraan. Kalau pajak daerah, pajak kendaraan bermotor itu memang bukan ranah saya. Itu ada ketentuan PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah. Tapi kalau di PPH dan PPN ini undang-undang PPH pusat. Kalau PDRD itu pajak daerah. Nah itu kita tidak bahas di situ. Jadi saya kalau bicara mengenai pajak kendaraan bermotor saya kurang paham, mohon maaf ya. Tapi sebenarnya ke depan nanti pajak online ini punya portalnya pajakonline.com. Sekarang baru hanya media dan artikel perpajakan. Tapi nanti ke depan pajakonline.com akan melayani seluruh jenis pajak, termasuk pajak daerah, gitu ya. Mudah-mudahan segera. Baik, gitu ya, lanjut. Kak mau nanya dulu. Ya, Boleh. ya, nanya dulu. Saya mau tanya, kan saya punya restoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bu Ambar, Pak. Ambar ya. Ya. Pak, saya kan mempunyai usaha kecil seperti kayak restoran Ya. atau kafe gitu ya, Ya. Pak. Nah, tapi saya masuk ke GoFood, Shopee Food. Oke. Nah, di istilahnya, nah pajak yang saya bayarkan di GoFood sama Shopee Food apa harus saya juga ikut melaporkan atau bagaimana, Pak? Harus saya kena 2 kali pajak atau seperti apa? Kan gitu. Oke. Ya, itu Baik. yang saya pertanyakan, Pak. Karena Baik. di GoFood, Shopee Food pajak kita yang kita keluarkan ke dia itu udah 20%. Nah, kalau saya sendiri nanti setiap tahun mau melaporkan pajak kan bingung mana yang harus saya laporkan. Ya, ya. Sedangkan di GoFood saya sudah bayar pajak kan gitu, Pak ya. Ya. Oke, makasih, Pak. Makasih. Mohon penjelasannya. Ada satu lagi di belakang. Pak, Baik, ya. kan saya punya usaha Pak. Habis itu waktu itu pada saat pandemi tahun 2020 sampai saat ini belum usahanya belum ada aktivitas. Nah itu bagaimana pelaporan pajaknya Pak? Karena saya waktu itu sudah dikasih please mohon membayar pajak. Nah, sedangkan saat itu usaha belum jalan. Bentuknya PT CP. PT Pak. Oke. Ya, oke. Dengan Bu Kartika. Saya, Pak. Ya, satu lagi. Ibu silakan buka Kartika terus siapa? Evi. Mic-nya. Mic-nya. Terima kasih. Ya. Saya kan tadi PT Perseorangan, Ibu siapa, Bu? Evi. Berarti ya. Ya, tadi kan saya PT Perseorangan. Ya. Dan itu kan kena pajak mulai dari nol ya istilahnya Ya. kan begitu. Nah itu ngitungnya bagaimana Pak? Oh, itu. Iya. Oke. Ngitungnya. Baik, satu-satu saya jawab. Nanti setelah ini saya lanjut materi dulu ya. Nah, tadi Bu Ambar menceritakan tentang bisnis